perkenalkan nama saya Rian Farah Nadia dengan NPM 2022 14500 455. Halo, nama saya Salsa Raskia dengan NPM 2022 14500 472. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Delia Putri dengan NPM 2022 14500 487. Selamat datang di podcast Profesi Kependidikan. Hai Sobat RF. Hai. Kalau boleh tahu, kita mau ngomongin apa sih pada kesempatan kali ini? Jadi, kita di sini mau membahas tentang kode etik dan organisasi guru. Kalau menurut Salsa, apa sih yang Salsa tahu tentang pengertian kode etik guru? Tentang kode etik ya, menurut pengetahuan saya, kode etik keguruan suatu simbol atau tanda serta peraturan yang tertulis yang berkenaan dengan norma-norma yang dapat disajikan dengan landasan atau pedoman tingkah laku di dalam kehidupan suatu kelompok manusia. Nah, jadi gitu Sobat RF. Tapi yang Salsa tahu kode etik guru tuh ada berapa sih? Iya, betul banget guys. Menurut Kongres ke-16 tahun 1980, kode etik seorang guru itu ada 9. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesi dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam lingkungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sobat RF, Adel juga tahu loh fungsi dan tujuan dari kode etik guru. Apa sih? Kasih tahu dong, Del. Boleh. Fungsi kode etik guru yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Selanjutnya yaitu ada tujuan kode etik guru. Yang pertama, agar para guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik. Yang kedua, agar guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah sesuai dengan profesi pendidik yang disandangnya ataukah belum. Yang ketiga, agar guru dapat menjaga jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang profesional yang tugas utamanya yaitu sebagai pendidik. Yang keempat, agar guru selekasnya dapat kembali jika ternyata apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru. Yang kelima, agar segala tingkah laku guru senantiasa selaras atau tidak bertentangan dengan profesi yang disandangnya, yaitu sebagai seorang pendidik. Jadi guys, di sini tuh ada 3 yang bakal kita bahas tentang organisasi profesi guru. Yang pertama, ada pengertian organisasi profesi guru. Terusin, Sal. Lalu ada jenis-jenis organisasi profesi guru. Dan yang terakhir apa, Del? Ada keuntungan organisasi profesi guru.
Organisasi profesi keguruan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini udah tertera nih 9 contoh dari organisasi profesi guru. Coba dong yang jelasin dari masing-masing contoh tersebut biar Sobat RF pada paham. Pertama ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI ini lahir pada tanggal 25 November tahun 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI pada tahun 1932. Kedua, ada MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP ini merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Ketiga, ada ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional, karena berbagai hal menyangkut komunikasi antara anggotanya. Keempat, ada KKG atau Kelompok Kerja Guru. KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Kelima, ada IGI atau Ikatan Guru Indonesia. IGI ini adalah organisasi guru yang diinisiasi pada tahun 2000 dengan nama Klub Guru Indonesia di bawah kepemimpinan Ahmad Rizali. Keenam, ada Pergunu atau Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Ini mempunyai sejarah panjang sejak dirintis pada tahun 1952 sampai sekarang. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk atas inisiatif para peserta Kongres Ma'arif se-Indonesia, yang antara lain memberikan mandat kepada Ma'arif cabang Surabaya untuk menyiapkan pembentukannya. Lalu, pada tanggal 1 Mei tahun 1958, Ma'arif cabang Surabaya berhasil membentuk Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Ketujuh, ada PGSI atau Persatuan Guru Seluruh Indonesia. PGSI adalah organisasi profesi guru atau serikat pekerja profesi guru yang bersifat terbuka, independen, dan non-partai politik. 8. Ada FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia. Semua ini bermula dari pertemuan 12 organisasi guru daerah di Hotel Bumi Wiyata Depok pada tanggal 21 sampai 23 Januari tahun 2011. Para guru itu bersepakat untuk berhimpun dalam sebuah organisasi yang diberi nama Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Yang terakhir ada FGII atau Federasi Guru Independen Indonesia. FGII ini dideklarasikan berdirinya pada tanggal 17 Januari 2002 bertempat di Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Dan yang hadir dalam deklarasi tersebut lebih kurang 300 orang guru dari berbagai macam daerah yang berada di Indonesia. Dengan menggunakan nama-nama organisasi atau forum guru yang berbeda dari masing-masing daerah. Nah, pernyataan atas perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi guru dalam bentuk federasi. Oke, sekian dari podcast tentang profesi kependidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Sobat RF bisa memahami materi yang kita bawakan pada podcast kali ini. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara Mengenai kode etik guru Dan organisasi profesi guru. Selamat menyaksikan. Jadi sebelum wawancaranya dimulai, mohon perkenalkan nama ibu siapa dan mengajar di sekolah apa dan di tingkat apa. Baik, nama saya Rifka Aulia, saya mengajar di SDN 845, saya ngajar kelas 1. Baik ibu, langsung ke pertanyaannya saja. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ibu dengan adanya kode etik guru dan bagaimana caranya Ibu mengimplementasi kode etik tersebut dalam kegiatan sebagai guru? Baik,
Menurut saya kode etik guru itu sangat penting untuk diterapkan di terutama lingkungan sekolah ya. Kalau saya pribadi mengimplementasikannya yang paling mudah itu dengan cara saya berusaha untuk berlaku adil ke semua siswa saya, dari yang siswa yang normal, siswa yang inklusi atau yang berkebutuhan khusus, itu saya memperlakukannya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Terus saya berusaha juga untuk bisa berpartisipasi dengan masyarakat yang ada di sekitar untuk menunjang pendidikan, seperti itu kalau saya pribadi. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Pertanyaan kedua, ini kan banyak banget berita yang kayak guru melecehkan siswa-siswinya gitu. Ya. Terus menurut pandangan Ibu, bagaimana sih Ibu menanggapi hal tersebut sesuai dengan kode etik guru yang berlaku? Menurut saya kode etik itu memang harus diterapkan ya di kehidupan masing-masing, kan memang setiap orang berbeda-beda. Kalau saya pribadi ada yang melanggar kode etik tersebut, ya saya akan memberikan sanksi yang tegas kalau saya menjadi kepala. Tapi kalau posisi saya sesama guru biasanya hanya menegur, kenapa kok bisa ngelakuin ini gitu, ada sharing lah antar rekan kerja kayak gitu. Dan kalau misalkan memang amat sangat berat kasusnya, itu harus dicabut jabatannya, terutama misalnya dia udah nggak bisa lagi ngajar dalam jenjang waktu berapa tahun, atau mungkin sampai ya udah aja jadi pensiun atau selesai kayak gitu. Nah, harus seperti itu. Pertanyaan ketiga, Apakah dengan adanya kode etik guru, guru dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan profesi seorang guru, Bu? Ya, dengan adanya kode etik seharusnya menjadi lebih baik lagi kan, karena keprofesionalan guru itu berdasarkan kode etik, jadi itu sangat berpengaruh. Karena kode etik itu seperti aturan ya, jadi kalau guru yang benar-benar mengikuti kode etik, dia akan berpengaruh terhadap dia mengajarnya seperti apa. Jadi kan itu berpengaruh dengan profesinya dia. Oh ternyata dia benar-benar guru loh, jadi bisa loh membedakan, oh ternyata ini loh guru yang dicari, seperti itu kayak gitu. Jadi berpengaruh, dan itu kode etik itu udah pasti untuk pokoknya harus ditaati, seperti itu aja. jadi kode etik itu menurut Ibu sangat penting untuk meminimalisir adanya perlakuan guru terhadap siswa yang tidak senonoh. Ya, kalau dari saya pribadi memang harus dijalani, tapi terkadang ada juga guru sudah menjalani dengan sangat baik, tetap aja ada dari orang tua murid yang menganggap kita tuh oh salah nih. Saya pribadi pun juga pernah dapat anggapan seperti itu, dibilang saya pernah lah menghukum siswa, pernah lah main fisik seperti itu, padahal saya sama sekali tidak pernah. Makanya sekarang di setiap kelas haruskan ada CCTV seperti itu, karena terkadang siswa nyampe rumah pun bisa bercerita itu dia lebih dari apa yang tadi terjadi. Dia suka mengarang bebas, ya mungkin bagus lah ya mengarang bebas, tapi kan untuk mengarang cerita yang tidak baik, tidak benar, itu salah jatuhnya, seperti itu. Jadi sekarang makanya banyak kasus guru-guru pada banyak yang dilaporin. Nah itu dia tidak ditelusuri dulu benar enggak ini, kadang langsung dijatuhin hukuman aja, seperti itu. Apalagi sekarang kan rekam jejak digital kan lebih gampang diakses, seperti itu. Makanya kita sebagai guru dan nanti calon-calon guru lainnya harus lebih berhati-hati gitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban dan waktu yang sudah Ibu sempatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 10.